people, selamat siang, kembali lagi dengan saya Dr. Kori, saya host siang ini pada acara live chat IG. Kita kembali lagi ngobrol-ngobrol seputar kesehatan, seputar penyakit ataupun masalah-masalah medis lainnya yang sudah sering dibawa oleh teman-teman saya sebelumnya. Teman-teman, pada siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar masalah nyeri. Ya, jadi nyeri itu kan sering banget kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Jadi siang ini kita pengen ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi soal nyeri dengan ahlinya. Nah, kita udah kedatangan tamu istimewa, narasumber kita, Dr. Era Mahyuli, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Selamat siang dokter, selamat datang, selamat bertemu kembali dengan saya. Iya dokter, jadi dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Nah, orang itu kan kayaknya ini sudah terkenal sih dok sebenarnya. Bidang kedokterannya sudah cukup terkenal, tetapi mungkin nggak banyak yang familiar gitu. Mungkin mereka lebih tahunya kita lebih suka ke fisioterapis, terapis gitu. Mungkin juga banyak yang nggak tahu di balik para fisioterapis itu ada dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi yang akan mengarahkan para fisioterapis ini melakukan tindakan apa aja untuk mengurangi nyeri ataupun mengatasi nyeri pasien. Ini kalau sepengetahuan saya dok, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi ini tuh perannya sih sebenarnya lebih ke pemulihan ya dok ya. Jadi tidak berfokus pada penyembuhan saja, tetapi juga lebih ke penyembuhan dan pemulihan pasca mengalami cedera ataupun masalah lainnya, masalah fisik lainnya, seperti itu ya dok. Jadi lebih ke mengembalikan fungsi kembali ya, kurang lebih seperti itu dok. Ya, tetapi kan mungkin banyak yang belum tahu nih dok, makanya kita pengen tahu lebih jauh lagi gitu. Nah dokter, kalau di klinik rehabilitasi medik nih dok, kira-kira penanganan terapinya tuh seperti apa aja sih dok yang bisa dilakukan di klinik rehabilitasi medik ini dok? Terima kasih Dr. Kori. Saya Dr. Era Mahyuli, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Sebenarnya dulu namanya dikenal dengan spesialis rehabilitasi medik. Namanya berganti jadi KRR. Banyak orang bingung ya. Oh iya. Ya. Fokusnya sebenarnya adalah pemulihan, tidak hanya rehabilitatif. Sebenarnya ada upaya preventif juga, promotif, sama seperti kedokteran lainnya. Oh, jadi ada preventif juga ya dok ya? Preventif, promotif dan rehabilitatif kalau sudah memang harus direhabilitasi. Kita bekerjanya dalam tim, tim kita selain fisioterapis, ada terapis okupasi, terapis bicara, bahkan di center-center yang lebih lengkap, misalnya tuh ada orthotic prosthetic itu yang membantu membuat dan misalnya alat-alat bantu, misalnya juga pengganti alat gerak. Gitu. Jadi untuk center-center yang lebih besar, semakin banyak timnya, ada juga tim psikolog medis, psikolog sosial, itu ada juga. Jadi termasuk masalah-masalah psikologis itu juga sebenarnya ya bisa dibantu oleh klinik rehab medik ya dok ya? Karena pasien kita fokusnya sebenarnya pasien-pasien yang dengan gangguan fungsi. Jadi gangguan fungsi itu bisa dari bayi sampai geriatrik, sampai usia lanjut. Jadi pasiennya sangat bervariasi, jadi bukan dari bayi saja, bahkan dari prematur sampai usia lanjut. Jadi gangguan fungsi targetnya. Gangguan fungsi itu seperti apa sih? Mungkin bingung ya dok ya? Iya. Gangguan fungsi sebagai kita manusia, misalnya fungsi aktivitas sehari-hari. Jadi untuk aktivitas sehari-hari itu ada mengurus diri sendiri, misalnya grooming, berdandan, makan, mandi. Ada beberapa orang yang terganggu, misalnya pasca stroke atau anak-anak yang melewati penyakit kronis saat prematur menjadi CP. Nah itu kan fungsi-fungsi tersebut yang dia terganggu.
Kemudian pasca cedera seperti Kori bilang, pasca amputasi, pasca cedera olahraga, atau mungkin pasca kecelakaan kerja. Jadi memang spektrumnya luas ya. Jadi fungsinya itu dari mulai fungsi aktivitas sehari-hari sampai fungsi sosial, jadi fungsi bekerja. Contohnya misalnya dia kita harus sampai back to work. Jadi harus dia targetnya back to work. Kalau dia sebagai manusia bekerja, misalnya dokter Kori, dokter Kori sebagai dokter, atau anak kecil back to worknya ya dia harus bisa bermain sebagai anak-anak, karena fungsi anak-anak kan belajar dan bermain. Bermain itu sebagai sarana dia buat belajar, dia harus bisa bermain. Anak-anak yang berkebutuhan khusus kan kesulitan untuk bermain. Gitu. Jadi fungsi-fungsi yang sebagai anak seusianya manusia tersebut. Dok, berarti mungkin contoh anak-anak yang maaf nih dok, kayak gili, ya, telat ngomong, telat jalan, kayak gitu ya, ditunggu-tunggu anak saya udah sekian bulan tapi kok ngomong satu kata juga belum bisa, itu juga bisa dibantu ya dok? Iya, jadi perlunya dari masyarakat juga mengetahui. Biasanya kalau ibu-ibu kan lebih sensitif ya, lebih tahu seperti yang gak beres nih dengan anak saya, karena mungkin dikasih tahu dari neneknya, terus kukunya, terus sebenarnya ini kok begini ya, sepertinya ada yang beda. Itu biasanya sih mereka lebih sensitif ya, lebih tahu. Atau mungkin dikirim dari dokter anak, nah banyak juga yang dikirim dari dokter anak. Jadi memang kita sekarang tidak bisa bekerja sendiri sih, harus gabung, harus tim dan juga multidisiplin. Jadi dokter anak mungkin masalah-masalah medis sudah selesai, dan masalah gangguan perkembangannya ya ada yang miss atau ada yang tertinggal. Oke. Jadi healthy people, kita sebenarnya kalau pengen ngobrol tentang rehab medik itu nggak selesai, panjang sekali ya, luas banget, karena ternyata itu tadi kalau dari penjelasan dokter Era tuh banyak banget yang bisa dibantu oleh tim rehab medik itu sendiri gitu. Sebenarnya pengen banget sih dok nanya, apalagi kan sebenarnya kalau di lingkungan kerja ataupun di lingkungan kita di rumah, di lingkungan yang lain itu kan sebenarnya banyak ibu-ibu muda kayak gitu-gitu ya dok, yang masih belum maksudnya belum terlatih gitu ya dok dengan bayi, anak, perkembangan anak gitu. Jadi sebenarnya pengen banget tuh dok, pengen tahu tentang perkembangan anak nih, ini anak saya perkembangannya normal atau enggak, terlambat atau enggak, kita kan pengen tahu ya dok ya. Gitu. Tapi kita hari ini fokusnya tentang nyeri, jadi nanti next mungkin tim marketing harapan bunda bisa fasilitasi itu ya dok ya buat yang itu. Nah dok, kembali lagi nih kita tentang nyeri. Nyeri ini kayaknya pernah dirasakan oleh semua orang. Kejadiannya kebanyakan tiba-tiba. Kalau nyerinya banget, dia bisa langsung datang ke IGD, dikasih obat nyeri, pulang udah nggak balik. Itu selesai masalah. Nah, tapi yang jadi masalah kalau datang ke IGD, nyeri, dikasih obat, pulang masih nyeri dok. Dan bertahan bisa lebih sampai 2 minggu. Misal dok, nyeri. Kalau saya dok pengalaman pribadi, misalnya olahraga, ya main golf atau apa gitu, nyeri tangan, gitu. Udah diobatin, kasih obat ini itu. Kebetulan karena kita dokter, jadi bisa minum obat sendiri. Kalau mungkin yang bukan dokter, orang yang di rumah mungkin udah ke tukang urut, ke tukang pijat, udah berusaha dikasih koyo atau apa, tapi nggak mengurangi. Atau mungkin mengurangi dikit, habis itu masih berasa nyeri pada posisi-posisi tertentu atau gerakan-gerakan tertentu. Nah, itu tuh kapan sih dok sebenarnya waktu yang tepat untuk kita datang ke rehab medik? Kapan nih? Atau kadang orang-orang masih bingung dok, orang awam masih bingung. Ini sebenarnya saya ini ke rehab medik atau harus ke spesialis saraf kah? Atau harus ke spesialis ortopedik kah? Atau mana gitu dok? Bisa dijelaskan dok? Untuk kasus nyeri-nyeri seperti itu sebenarnya bisa kemana saja dulu. Yang penting nyerinya tertangani dulu gitu. Jadi kalau nyeri-nyeri akut, kemudian nyerinya kategori nyeri itu kan ada ringan, sedang, dan berat. Kita biasa di klinik pakai FAS ya. FAS atau RRS ya. Ya, misalnya kalau gampang-gampang itu kan pakai angka tuh. Misalnya pasien lebih gampang tuh nomor 10 paling tinggi, kira-kira ibu atau bapak nyerinya
di nomor berapa, misalnya di 8 dok atau 9 sampai nggak bisa tidur gitu ya. Itu kalau memang tiba-tiba dan kemudian sudah benar-benar pasti tahu penyebab nyerinya karena ini dok, setelah itu nyeri, nah itu sudah lebih mudah. Jadi penanganannya lebih mudah. Sebenarnya ke dokter mana saja bisa kalau tidak ada painkiller di rumah ya. Nah, ke IGD juga berarti tetap mencari pertolongan pertama dulu ya dok buat karena nanti daripada nyari kemana-mana ya kalau dokter kaya-kaya nggak ada gitu ya. Ya kalau malam-malam mana aja bisa sebenarnya, yang penting nyari tertangani dan kalau kita sih masih tetap pakai, mungkin dokter Polri masih ingat prinsip price, protective, rest, ice, ya, compression, apa lagi tuh? Compression, elevation, nah itu proteksi dulu. Nah proteksi dulu artinya udah minum obat, diam istirahat dulu. Oke, jadi poin pertama ketika kita terserang nyeri dengan sebab apapun dan apalagi udah tahu sebabnya apa. Pertama adalah protection, jadi kita jangan sampai memperburuk cedera. Jadi lebih baik diam dulu. Mungkin kalau keselnya berarti mobilisasi dulu dok ya. Imobilisasi. Tuh, berarti jangan ke tukang pijat. Aduh saya senang banget tukang pijat dok. Kalau udah tinggal pegawai, cuman kan banyak tuh bahkan sudah tahu jelas kata bukan cari dokter ortopedi, bukan cari IGD, tapi cari tukang urut. Aduh, itu tidak memproteksi, malah merasa dokter. Karena kalau buka daftar buku telepon di HP itu banyak banget dok tukang urut, mamang ini gitu kan dok ya. Karena emang mungkin terbiasa orang Indonesia ya dok ya. Jadi apa-apa tukang urut. Jadi itu benar-benar tidak disarankan. Apalagi memang sudah tahu cederanya karena apa. Nah, kenapa sih dok nggak boleh ke tukang urut? Kenapa sih dok? Kita tidak tahu tukang urut belajar sampai mana. Apakah beliau itu tahu anatomi secara jelas, kemudian ini juga lagi fase kita anggap fase inflamasi ya. Karena baru ya. Iya, inflamasi ya biarkan saja dulu. Jadi lebih baik cari dokter apapun, oke, saraf atau ke IGD. Kalau udah bingung, baru nanti dipikir lagi. Kalau memang jelas ada gangguan fungsi, bisa ke KFF gitu. Kita yang penting ada gangguan fungsi, misalnya nggak bisa tidur dok, jadi maaf nggak bisa sholat atau nggak bisa jongkok, nggak bisa buka baju gitu ya, atau nggak bisa buka baju. Nggak bisa paling sering sangkut gitu ya. Paling sering bangun tidur mau noleh dikira sombong, dipanggil-panggil nggak mau noleh gitu kan dok ya, sering kan. Jadi masalahnya saya sendiri ya pun saya ya dok ya, ini kadang suka latah gitu, langsung otomatis panggil tukang pijat atau enggak ngurut-ngurut nggak jelas, ngurut sendiri gitu kan ya dok. Ini padahal jelas ada obat gitu, tapi kayak karena kan ya itulah kita ya dok orang Indonesia, karena takut minum obat ntar dulu deh, coba koyo dulu, coba urut dulu gitu, padahal itu yang keliru ya dok ya. Boleh aja sebenarnya, asal tidak itu tadi balik lagi prinsip proteksi, jangan membuat sebenarnya tambah parah. Misalnya jadi alignment itu dok, bergeser garisnya, atau yang sendinya begini jadi sendinya berubah, atau yang memang sudah jelas fraktur ada deviasi makin besar gitu. Ini kalau hanya koyo apa sih nggak apa-apa. Misalnya kalau misalnya ambil daun apa di ini yang belum jelas kebersihannya ya, tidak tahu mungkin dibakar atau apa ya, itu yang ditembak-tembak. Jadi banyak juga sih memang saudara-saudara kita yang cara mengatasi nyerinya tuh pakai obat-obat tradisional, tapi kita sebenarnya tidak bisa dijamin kebersihannya ya dok ya, dan bisa dijamin dan tidak menambah ada nambah cedera baru, tambah infeksi, susah juga jadi sih. Tetap healthy people diingat-ingat baik-baik ya, ini pesan pertama adalah proteksi, jangan sampai menambah cedera, karena tidak sering kita habis coba
ngurut sendiri atau pijat sendiri yang ada malah kok rasanya tambah nyeri ya. Tambah dari pindah dari Pindah yang darinya satu titik kok jadinya kemana gitu. Iya, Itu paling sering banget ya dok. Oke dok, tahap yang kedua apa tuh dok? Nah, kalau kita ikutin lagi tadi, REST tadi, proteksi, rest, yang kedua rest, nah cukuplah 24 jam itu rest full. 24 jam atas Rest waktunya. full gitu. Karena udah minum obat ya, kemudian proteksi yang benar, kemudian ice masih tetap digunakan. Balik lagi ice-nya bagaimana dok? Nah dibungkus aja pakai handuk. Yang cari yang gampang aja, nggak semua orang punya apa tuh ice pack atau yang ice cube atau yang keren ice bag yang ice bag nggak usah. Yang ada es batu boleh dok? Boleh, tapi pakai handuk. Yang penting diawasin ya dok ya. Jangan sampai langsung, karena juga kan iritasi ya, jadi kaki. Kemudian apa C-nya tadi dok? Compression ya. Compression untuk mengurangi bengkak. Biasanya kalau ada itu pasti bengkak. Mengurangi bengkak. Misalnya seperti apa sih kompresinya ya? Paling gampang dibebet, apa sih ya? Dibebet pakai perban. Kalau nggak ada perban, biasanya handuk sih, sarung. Kalau misalnya cederanya, kita tuh nalurinya sih pasti ada yang naluri alamiah. Kalau misalnya sakit dingin pasti kita pijat sendiri, ya kan? Makanya kita melalui ilmunya mencari tukang pijat ini karena itu kali ya. Jadi kompresinya ya sebatas mana sih dok? Dikasih tekanannya sebatas mana? Memperbanyak ya sebatas nyaman aja. Oh jadi begitu dirasa nyaman dengan balutan itu stop, jangan sampai biru, cyanosis. Jadi mungkin ini agak membingungkan ya dari teman-teman kita. Compression mungkin mikirnya dikompres dok, bukan dikompres tetapi dibalut tekan gitu ya dok ya. Jadi selain tadi dipakai es yang dingin yang udah dibalut handuk atau kain, kita juga bisa selanjutnya ditekan atau dibalut sampai batas merasakan nyaman. Jadi kalau begitu dibalut udah nyaman, udah stop, jangan lebih lagi. Kemudian kecuali misal gelas nih, dokter Kori ini tadi habis ngepel atau keselio jatuh licin ya, sering tuh ibu-ibu habis ngepel, keselio atas sepelannya sendiri jatuh, seringnya kan numpuk kita melindungi kepala ya, nungguin dulu tangan. Nah langsung tangannya sering ya fraktur di sini. Kita kan namanya orang awam, kita nggak tahu nih ini apa ya, atau keselio. Daripada bingung nggak yakin, ya udah dibebet aja ke cari yang ada. Jadi memproteksi tadi balik lagi ke proteksi supaya sendinya jangan sampai geser karena akan menambah masalah ya dok ya. Jadi kompresi aja dulu, di bandaging gitu, atau apa yang ada di rumah buat bisa tekanan. Jadi nggak ada alasan ya dok sebenarnya untuk ini. Jadi nah kemudian balik lagi ke elevasi, diangkat sedikit supaya bengkaknya pasti ada bengkak. Jadi kalau misalnya bengkak kita angkat seberapa tinggi dok? Di atas level jantung. Jadi kalau misalnya kita tidur ya berarti kita kali di atas. Berarti setelah ini sebenarnya sederhana banget ya dok untuk tata laksana di rumah atau di mana aja kalau terjadi nyeri. Betul. Dokter, ada pertanyaan nih dari Healthy People. Apakah tegang otot dapat menyebabkan nyeri hebat? Nah ini kayaknya saya sendiri bisa jawab nih dok. Nah yuk, kita jawab. Bisa sebenarnya, dan sering banget ya dok ya? Iya, salah tidur aja tuh sakit banget. Jadi salahnya batal ya, salah batal. Dokter, ini biar informasi aja nih. Berapa persen sih dok yang datang ke poli itu yang gara-gara kasus-kasus kayak gini sih dok? Cukup tinggi kah atau gimana? Iya, pasien-pasien saya memang banyak kasus yang paling banyak itu adalah nyeri, kasus nyeri. Entah karena memang nyeri yang akut, misalnya yang muda-muda, yang karena olahraga, kerja, baik-baik, yang usia lanjut. Nah usia lanjut kan juga nyerinya juga nyeri, yang akhirnya numpuk, mungkin salah penanganan di awal, numpuk, akhirnya ototnya tegang di mana-mana, itu bikin gak enak sih sebenarnya. Dan sebenarnya dok kalau saya nggak salah baca, sebenarnya masalah tegang otot ini itu sebenarnya salah satu masalah yang cukup berat ya dok.
Karena kalau apa? Permukaannya luas ya kan, otot itu kan seluruh tubuh kita kan terdiri dari otot. Iya banyak. Sehingga sebenarnya Ada 600 otot lebih Iya. ya di kita. gitu. Jadi ini sebenarnya lebih luas karena kalau kita lihat di polyrehab padahal yang diterapi titik sini, nanti yang berikutnya dia datang dengan titik yang berbeda lagi Iya. yang masalah. Gitu. Karena ya dirasakan di sini bisa jadi yang di terapi kita di tempat lain bisa, karena kita merasa ini pasti udah berpengaruh ke daerah yang lain gitu, mungkin karena kompensasi akhirnya dia salah memakai, jadinya berlebih memakai yang sisi sebelahnya gitu, jadinya kemana-mana sih. Baik. Tidak bisa disepelekan, makanya yang otot itu Sangat-sangat tidak bisa disepelekan dok. Saya sendiri mengakui itu. Dokter, kalau dengan nyeri-nyeri ini ya kita anggap aja yang paling sering kan nyeri otot sama nyeri sendi, ya kan dok ya. Di lokasi manapun, ya kan dok. Itu kalau ke polyrehab tuh dok, itu bisa diapain aja sih dok? wah banyak nih. Banyak ya dok ya. Banyak. Kalau misalnya contohnya nih, kalau sesampai di sana kan kita pasti evaluasi ya, dari ses lagi, bapak ibu kejadiannya kapan, misalkan jelas berbeda kalau kejadiannya baru tadi malam dok, baru kemarin, udah lama nih dok, udah berapa tahun saya gini-gini tangan itu pasti berbeda ya. Kalau misalnya baru kejadian nih dok, baru kemarin saya jatuh gitu. Nah biasanya itu kan masih ada bengkak, kita juga menyesuaikan sih. Menyesuaikan. Ini kondisi akut atau kronis Iya. gitu ya. Ada beberapa hal yang boleh dan tidak boleh. Tuh ada beberapa misalnya kita kasih alat atau bahkan wah ini belum bisa nih saya apa-apain. Mungkin saya hanya kasih laser atau udah bu minum obat dulu, laser terus istirahat. Atau ada yang bisa nih di laser sama exercise aja gitu. Karena ada beberapa kasus juga yang karena dia sakit di sisi ini, akhirnya semua daerah nggak berani digerakin. Ya ini kok Semuanya sakit. Iya, kita lihat juga. satu ya dok ya. Jadi ya case by case sih. Case by case. Nah, tapi balik lagi kondisinya seperti apa. Apa dia memang akut, apa memang sudah kronik, sudah minum apa aja, sudah minum obat apa aja. Pasien sekarang mungkin pintar ya udah pada punya painkiller. Tapi ada juga yang takut banget buat minum obat, ada juga gitu. Jadi takut dah Banyak. padahal ya minum obat juga perlu. Kalau nggak minum obat untuk pereda nyeri nanti nggak bisa gerak sama sekali dong untuk buat anti inflamasinya juga Iya. ya. Oke. Dokter, kalau misalnya ini kejadiannya baru sama kejadiannya udah beberapa minggu atau beberapa bulan, itu menurut pengalaman dokter, outcome-nya itu lebih bagus yang mana untuk segera datang ke rehab medik di tengah rehab medik? Rata-rata kalau misalnya pasien muda ya lebih bagus sih yang baru sih. Baru hasilnya akan lebih bagus ya dok, lebih maksimal. Karena kalau sudah lama itu numpuk sudah kemana-mana, udah kompensasi misalnya nih sih lutut yang kalau main bola tuh cedera main bola, futsal dulu kan sering tuh yang futsal atau lari. Cedera Ya, lutut misalnya- sama ankle. Iya, sisi sebelah sini cedera, di tangan lama-lama dia jalannya kan sedikit pincang. Kayaknya sisi sebelah sini kompensasi udah mulai sakit juga gitu, udah mulai tuh cari pertolongan karena udah mulai gangguan fungsi tadi, udah mulai ganggu dia kerja, mulai ganggu dia mungkin hobinya juga terganggu, itu juga fungsi itu saya nggak bisa main bola lagi, nggak bisa main basket lagi, nggak bisa ini lagi, itu juga terganggu karena fungsi hobinya juga termasuk fungsi ya. Sebagai manusia, laser Sayang. banget ya. Dokter, ini kayaknya pertanyaan saya, tapi saya yakin mewakili banyak hal di kepala lainnya. Kalau misalnya kita nyeri sendi atau nyeri otot dokter di rumah, kita bisa ngelakuin peregangan apa sih dok yang buat rasanya tuh lebih enak, ototnya tuh bisa lebih berkurang seperti itu? Bisa nggak dok kasih tips buat kita nih di rumah yang sering nyeri-nyeri otot sendi itu, kita bisa ngelakuin apa sih selain tadi kan yang awal dijelaskan fungsi preventif ya dok ya, untuk mencegah bertambah berat. Tetapi kalau udah terjadi nih dok, kita bisa melakukan apa di rumah untuk lebih enak, lebih relax, lebih merasa nyaman gitu?
Biasanya kalau misalnya sudah datang ke kita, kalau misalnya sudah datang nih, biasa kita pasti edukasi siapa yang bisa dikerjakan di rumah, latihan-latihan atau latihan misalnya stretching apa saja yang bisa peregangan peregangan di rumah, peregangan seperti apa. Tapi kalau misalnya tadi nggak sempet kerja pulang sore, mau cari YouTube takut, ada juga yang gitu ya. Prinsipnya sih semua sendi, semua otot di kita itu gerakannya sih gerakan yang normal aja. Jadi misalnya leher, berarti gerakannya ada ke kanan, ke kiri, gini sini, ke depan, ke belakang, ada 6 ya. Ya sesuai dengan gerakannya aja. Jadi jangan ada gerakan yang menghentak, gitu. Jangan sampai di crack. Nah, itu kebiasaan enak banyak ya? orang itu nge-cracking kepala, saya serem dok dengernya. Iya. Itu sebenarnya nggak boleh ya dok ya? Jangan deh, kecuali memang terlatih. Oke, tidak boleh. Sering membunyikan leher tidak boleh, teman-teman ya. Lebih baik stretching pelan-pelan tuh kayak opa-opa, oma-oma, pelan-pelan gitu. Kayaknya- Karena stretching prinsipnya, peregangan tuh prinsipnya memang harus pelan-pelan. Tapi sesuai dengan kalau bahasa kita lingkup gerak sendi gitu. Jadi jangan sampai melebihi, jangan dikasih force, jangan dikasih kekuatan berlebih. Peregangan tuh ya pelan-pelan, namanya meregangkan. Jadi memanjangkan otot yang pendek. Jadi bukan pendek ya, menegang ya. Dok, kira-kira minimal berapa lama sih kita melakukan peregangan kalau sehari-harinya itu? Sehari-hari sebenarnya itu mestinya ya, ini sebenarnya insting loh. Oke. Karena semua mamalia ya, kalau saya bilang semua hewan ya, kayaknya semua hewan ya. Mamalia bisa kucing, singa, harimau itu stretching. Setiap hari? Iya. Perhatikan nggak kalau Nggak punya kucing. itu pasti mulut ya, anak bayinya mulut ya, bener ya. Anak bayinya mulut. Jadi itu sebenarnya insting. Tapi makin lama kita mungkin banyak kerjaan, bangun pagi langsung ngecek HP, terus sebenarnya insting mulut itu sebenarnya insting untuk meregangkan badan. Ngulet-nguletnya anak bayi itu Iya. ya. Jadi sebenarnya nggak ada batas waktu. Karena stretching sampai terasa nyaman. Sesering mungkin Sesering ya, mungkin. apalagi kalau kerjanya banyak statis, terus duduk terus. Nah itu kalau bisa ya 2 jam sekali. 2 jam sekali bahkan ya dok ya. Bisa. Jadi berikan hak kepada tiap sendi, kepada tiap ototnya buat stretching. Dokter, ini kalau tips stretching tadi bisa juga kan ya dok dipakai untuk mencegah nyeri yang berkepanjangan gitu? Bisa Nah, banget. Banyak sekali sebenarnya. Obatnya tanda kutip adalah exercise, salah satunya peregangan. Karena kita kurang stretching. Contohnya kita aja duduk nih. Ini udah berapa menit nih? Iya, pegel. Iya, sepuluh yang istrinya nih. Iya. Pantesan aku dari tadi begini. Iya. Bisa diam kan ngomongnya dok? Iya, karena itu insting. Insting. Iya. Insting aku kuat berarti dok. Iya, betul. Nggak bisa diam. Gitu. Mungkin dokter ada tips-tips lagi nggak dok buat awam nih, gimana sih selain tadi kan kita dilarang ke tukang pijet ya kan dok? Ya, bukan dilarang banget sih. Ya, disuruh jadi hebat gitu ya. Tapi kalau untuk pijet itu sebenarnya kenyamanan sih. Kenyamanan, bener dok. Kearifan lokal ya sebenarnya. Sebenarnya apa ya, yang ada juga efek endorfin dari pijat itu, makanya menghasilkan kenyamanan. Karena di kita juga sebenarnya ada terapi massage tuh ada, cuma massage seperti apa gitu ada. Harus benar-benar ahlinya karena harus Ya. jangan sampai urat-uratnya atau otot-ototnya tuh Karena ada yang uratnya nampaknya gini, ada yang namanya gini gitu. Jadi memang massage itu boleh, cuma kapan, seperti apa itu harus betul. Dokter, ini pas di ujung-ujung acara kita ada pertanyaan nih dok, ada yang pengen tahu. Jadi kalau bayi dok umur 2 tahun terus lagi nyusu tuh dok ngulet, itu bahaya nggak sih dok? Sekarang kalau 2 tahun sebenarnya udah gede ya, udah besar, Iya. udah lari-lari. Kalau dia masih sadar, sebenarnya nggak bahaya ya kalau misalnya masih sadar, kecuali baik 2 tahun atau 2 bulan. Oh 2 bulan. 2 bulan dok. 2 bulan masih kecil ya. Nah, kalau 2 bulan itu aja memang
Cuman harus pastikan dia bangun, Bu. Jadi bukan karena yang ditakutkan adalah tersedak. Jadi kalau memang dia lagi mulok, tutup dulu, stop dulu, jangan sampai dia jadi kalau lagi memang dia lagi pengen mulut lebih baik dicabut dulu ya dok? Cabut dulu, jangan sampai kesel karena masalah aspirasi ya dok. Bahaya masuk paru-paru. Jadi pasti tahu lah kalau ibu kalau dia emang lagi berat gini-gini baiknya gitu, ya udah berhenti aja dulu sebentar, biarkan dia telan dulu. Ada posisi tertentu nggak sih dok? Apakah harus sambil mulut bayinya nggak dimiringin gitu, ngaruh nggak sih dok? Sih itu nggak, pasti bayinya ini sendiri. Udah langsung ya. Kalau memang kalau bisa jangan sampai ada cairan sisa di sekitar mulutnya karena takut aspirasi tadi ya dok ya. Boleh mau ditidurkan boleh, di lampu boleh, terserah. Nyaman aja. Dokter, kalau kan sering nih dok kita lihat bayi-bayi atau anak kecil itu juga udah mulai diurut-urut tuh dok sama orang tuanya, katanya tidurnya lebih enak. Itu kalau menurut dokter gimana tuh dok? Boleh nggak sih dok? Boleh. Makanya sebenarnya pijat bayi kan memang ada ya. Juga itu kan salah satu stimulasi bayi sensori, taktil, berperan penting sih untuk tumbuh kembang bayi. Cuman itu saya bilang tadi memang harus tahu jelas. Jadi boleh aja, yang penting yang mengerjakan harus orang yang mengerti ya dok. Kemudian kalau bisa ya, kalau saya sih saran ibunya sendiri dok, biar bonding juga ya dok ya. Itu sebenarnya buat bonding tuh mbak yang hamil. Buat bonding sebenarnya pijat bayi bukan harus pijat yang yang gimana banget, spesifik banget, enggak kok. Itu juga banyak bisa dipelajari gimana di YouTube banyak ya. Itu kan yang penting touch, taktilnya gitu. Jadi enggak mesti yang ini harus pijat, jadi pasti pegel ya kan. Ya namanya juga bayi kan pasti banyak gerak, dia harus belajar untuk tumbuh dan kembang kan gitu. Jadi sebenarnya sih nggak terlalu harus pijatnya kayak dewasa. Sebenarnya yang penting dia merasa nyaman aja gitu ya dok ya. Jadi nggak mesti ya bisa sih yang spa bayi kan juga banyak ya. Tapi kalau nggak semua orang punya bisa kesempatan benar-benar mahal ya. Belajar aja sendiri, nggak perlu cari. Nggak semua orang mungkin di kota udah susah cari dukun bayi ya. Mungkin di kampung banyak dukun bayi, kalau di kota kan nggak susah cari dukun bayi, belajar aja ibunya sendiri gitu. Betul, kalau ibu hamil kan banyak tuh keluhan pegel pinggang, punggung, kaki. Itu juga termasuk yang bisa dibantu dengan rehab medik nggak sih dok? Atau ada beberapa kasus dikirimkan sih dari dokter SPOG, tapi jarang karena mungkin sudah menjadi itu memang udah fisiologisnya. Tapi ada beberapa hal yang baru berapa minggu, misalnya baru 20 minggu kok nyarinya nggak sesuai gitu. Misalnya nyari bokong, biasanya sih ada bawaan misalnya skoliosis, memang bawaan dari remaja, atau memang ada yang struktur orangnya terlalu hiperlorosis, itu kan ada yang bawaan. Skoliosis juga ini ya kayak ngaruh banget ya sama ya, apalagi kalau mungkin hamilnya gede, hamil kampus gede lagi gitu. Jadi tapi memang untuk ibu hamil kita banyak penyesuaian. Jadi memang tidak banyak yang bisa, jangan mengharapkan banyak dikasih alat macam-macam, karena kan nggak boleh juga. Ada beberapa kontraindikasi. Nanti exercise nanti kita ajarkan. Berarti targetnya adalah kita lihat lagi ya dok ya, ibu hamil ini dia mengalami gangguan fungsi tadi atau enggak, karena si nyerinya atau pegelnya itu. Kalau emang ya masih bisa masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari sih nggak masalah ya dok ya. Tapi kalau udah sampai nggak bisa ngapa-ngapain, ya mungkin bisa konsultasi ke. Baik lagi fungsinya terganggu juga. Baik dok. Dokter boleh nambah pertanyaan? Boleh. Masih ada maksudnya teman-temannya juga? Dok, ini pertanyaan lagi nih dok. Kalau misalnya nih kita cedera sendi atau otot karena olahraga,
terus kita konsul ke rehab medik, kita ditangani oleh dokter, dilakukan beberapa kali terapi. Kapan sih dok sebenarnya kita boleh kembali melakukan aktivitas olahraga itu? Kapan? Kayaknya curhat ya. Ketika harus dilihat lagi, sudah pulih belum? Misalnya kalau kategori cedera olahraga itu bisa kalau yang misalnya sulit tangan ortopedi, misalnya kalau dia ada sobekan, sudah dioperasi, sudah struktur yang sobek itu sudah kita anggap sudah betul ya. Nah itu kembali, anggap aja kita back to sport, back to exercise ya, back to sport ya. Ini kita harus tahu ini sportnya sport yang profesional, kompetisi, atau sport leisure hobi. Nah, karena kalau kompetisi beda lagi nih, beda jauh, karena dia targetnya harus emas nih. Berarti kalau misalnya atlet itu pasti treatmentnya akan berbeda dengan lebih agresif lagi. Biasanya sih harusnya dokter ortopedi mungkin sudah penanganannya lebih ya, sudah sudah operasi lah, sudah rekonstruksi, sudah segala macam gitu. Kalau misalnya dia bukan atlet atau memang kerusakannya parah, ada juga gitu, memang dioperasi gitu. Nah pemulihannya memang kembali ketika memang kalau memang sudah melewati fase-fase sudah direkonstruksi segala macam, masih banyak yang dipulihkan. Misalnya tuh kalau dia biasa olahraga, nggak olahraga, jantungnya kan juga terganggu. Oh ya pasti dok. Ya. Iramanya. Iya. Satu apa ya, endurance, kebugarannya terganggu. Karena biasanya ototnya juga mengecil, biasanya ototnya kencang, otot mungkin udah jadi mengendur, atau jadinya nambah lemak itu masa ototnya berkurang, masa lemaknya yang nambah, itu banyak sih jadinya. Jadi nggak hanya misalnya dari lutut aja, misalnya habis rekonstruksi ini ACL atau apa, lututnya mengecil, jantungnya juga jelek, nah itu banyak tuh. Nah kalau misalnya posturnya berubah, pinggangnya jelek, perutnya juga nggak kuat lagi, kan kalau main golf kan posturnya harus benar ya. Iya dok. Ya kalau nggak kan cedera ya. Iya. Nah itu jadi kalau pecicilan cedera. iya jelas. Nah itu pemulihannya ya harus betul, karena kalau nggak repetitive injury nggak selesai, nanti akhirnya jadi apa ya, kayak degenerasi. Kan yang lagi rame tuh dok, olahraga kekinian itu kan sepeda, golf, kayak gitu. Jadi pasti sering lupa ya orang mengikuti tren tapi tidak belajar bagaimana gerakan yang benar, bagaimana cara memulai persiapannya. Persiapan, ya pemanasannya ya dok ya. Iya, karena pemanasan begitu apa saja yang dibutuhkan selain barang-barangnya, aparelnya. Iya, fisiknya harus disiapkan. Aparel bukan hanya aparel, fisiknya harus lebih ke fisik ya gitu. Misalnya itu tadi postur yang penting. Iya. Salah postur, gara-gara salah postur, sepeda salah postur, golf itu banyak diabetes segala macam. Nah dok, kalau misalnya nih kita pasca cedera, terus kita ingin kembali lagi berolahraga, itu sebaiknya intensitasnya berarti berbeda dong? Atau gimana? Bertahap berarti. Iya. Jadi start yang ringan-ringan dulu gitu. Iya. Karena untuk kembali sudah diputuskan ya boleh mulai olahraga lagi, pastikan dia harus mulai dari nol kan, mulai yang level yang dulu kan, begitu. Pasti mulai dari nol. Kemudian untuk mencapai level yang dulu, dia ngajarnya juga harus banyak. Mungkin yang golf swingnya udah berbeda, ya kan, mungkin keterampilan buat ini udah berbeda. Harus sabar ya dok ya, memang harus pelan-pelan. Nah dokter, ada lagi nih dok dari Healthy People pengen tahu, pijat bayi itu sebenarnya bolehnya dilakukan sejak usia berapa sih dok? Bayinya usia berapa sih dok? Kalau ini pertanyaan, kalau bayinya saya anggap bukan prematur ya. Oke, anggap ini bayi keterangan sebenarnya boleh, nah ini juga boleh.
Nah, asal tahu. Baru lahir juga udah langsung boleh Betul dok. kan? Jadi cuma kan beda-beda ya. Yang bayi baru lahir, yang udah 4 minggu aja udah beda. Alertness alertness apa ya? Kewaspadaan, kesadaran bayi itu udah beda. Bayinya lebih bangun dalam usia 4 bulan. Nah kalau baru lahir itu biasanya mungkin yang dilihat masih minumnya masih udah bagus belum, segala macam nggak ada masalah minum, nggak ada masalah kalau bayi itu baru lahir itu minum ya, Minum, nggak ada masalah. Nah kalau semuanya bagus, nggak ada gangguan medis yang jelas, boleh-boleh aja kok itu, karena memang terbukti sih membuat bayi lebih tenang, karena bayi baru lahir biasanya kan Iya betul. begadang ya gitu. Cuman memang dibedakan. Jadi tapi kalau bayinya preterm berbeda dok. Preterm nggak disarankan karena kan dia masih ada gangguan kardiospirasi ya. Nah itu nggak usah deh, harus tanya dulu ke dokter anak udah aman atau belum, Udah siap belum ya dok udah bayinya siap untuk belum, makan? kan dia masih ngurusin gangguan nafasnya yang diadaptasi. Nanti kalau dia bayi cukup bulan biasanya boleh-boleh aja asal tidak ada masalah medis yang berarti, tidak ada masalah medis yang betul-betul tidak ada masalah medis. Tapi memang disesuaikan. Pijat bayi baru lahir seperti apa pasti beda dengan yang usia 3 minggu juga beda. Baik. Gitu. Makanya saya sarankan ya ibu belajar harus. Ibu belajar. Zaman sekarang sih belajar. Zaman sekarang sih nggak ada alasan untuk nggak tahu ya dok ya. Sebelum jadi ibu harus belajar. Dok, tadi kan kita banyak ngomong soal sport nih. Tapi sebenarnya yang paling dekat dengan kita adalah kegiatan ibu-ibu rumah tangga. Iya. Contoh, ngulek, Iya. ngepel. Kalau udah sakit gara-gara itu dok, ibu-ibu tuh disuruh istirahat berapa lama sih? Karena kan dia juga nggak mungkin lama-lama dokter. Belum kalau suaminya nyambel. Iya betul. Misalnya anaknya minta Nggak digendong. boleh, ya. Iya, itu gimana tuh dok? Sebenarnya susah ya disuruh sampai pulih dulu tuh. Wah, nah nih dok belum pulih dia juga udah pasti ngerjakan lagi di mana dia ngerjakan ya. Yang penting kalau saya sih prinsipnya mengurangi kalau bisa ya. Kalau memang benar-benar bisa total sih ya syukur sih, tapi kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin. Apalagi kalau ada anak, ada suami yang ngefans sama masakannya itu kayaknya. Betul sih. Tapi mungkin bisa kan ya dok, kalau misalnya nyarinya di pergelangan mungkin dia mobilisasi dulu. Bisa, ada banyak sekarang. Dibuat dulu gitu kali ya dok. Atau yang spring yang udah jadi atau diperban itu ada. Jadi tetap bisa ngulek tapi mungkin gerakannya. Tapi tetap ya hati-hati kalau memang masalahnya terus berlanjut jadi kesemutan, terus kok jadi Dingin. nggak bisa udah nggak berasa lagi nih minggu dok. Itu mendingan ke dokter deh, dicek deh takutnya kejepitan atau apa. Berarti sarafnya udah mulai terganggu juga Iya, ya. jangan dipaksakan Iya. juga. Jadi ibu-ibu di rumah jangan disepelekan ya dok ya, Iya. masalah cedera karena ngulek atau karena ngepel atau kepreser atau apa gitu. Karena takutnya makin lama cederanya makin parah. Terus yang lebih bahaya lagi kalau yang lebih parah lagi kalau sampai sarafnya juga terkena ya dok ya. Baik, dokter sebenarnya masih banyak banget nih dok, kita pengen nanya-nanya soal nyeri karena kayaknya setiap hari orang merasakan nyeri sedikit, salah dikit bisa nyeri, ngerjain di komputer agak lama dikit pegel, tegang gitu ya dok. Cuman ya kita dibatasi oleh waktu nih dok gitu, tapi saya yakin sih dok pasti masih banyak nanti pertanyaan-pertanyaan seputar nyeri yang masuk ke kita. Nanti kita akan dibantu oleh tim marketing. Kita akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan itu ke dokter. Ya kalau bisa dijawab sama Pak R. Jadi untuk healthy people jangan khawatir walaupun waktunya kita terbatas, tapi pertanyaan apapun seputar nyeri akan kita coba fasilitasi, kita akan tanyakan ke ahlinya langsung dan akan berusaha kita jawab, kita akan bahas. Gitu dokter, ada tambahan lagi dok pesan-pesan buat healthy people? Tetap kesehatan. tetap semangat jaga kesehatannya. Untuk healthy people semua, stay healthy, stay happy, bye bye.